kita harusnya lebih baik. Ya, kita harusnya lebih maju dari sekarang ini. Kalau saya melihatnya ya. Karena Indonesia kaya ya. Indonesia ini relatif lebih stabil ya dibandingkan negara-negara lain. Nah, pertanyaan saya begini loh. Dulu kan kita kaya minyak nih. Kita eksportir minyak. Ya, dan gas bumi. Betul. Pada zaman-zaman itu. Yeah. Uangnya diapain gitu. Kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. La 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 la, mari bersukaria. Halo Sobat PKN, apa kabar? Dan tentunya kembali lagi nih, ada Ovi di sini dan tidak sendirian karena ada Mirza. Halo. Yang pastinya kita bakal membahas sesuatu yang seru ya di Ya. podcast edisi kali ini, masih di bulan yang sama, yaitu bulan Juni. Bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno, bulan penuh semangat juga. Ya, Sesemangat betul. narasumber kita yang sudah datang. Ya, ini satu narasumber yang luar biasa, teman-teman semuanya, pendengar BKN. Beliau baru saja pulang. Oh, pulang dari Baru mana? saja pulang. Beliau ini adalah duta besar Norwegia. Ya. Duta besar Indonesia di Norwegia. Bapak Todung Mulya Lubis. Selamat datang. Apa kabar? Nanti boleh ya kita diajarin bahasa-bahasa Norwegia. Boleh. Kalau di sana kayaknya auroranya kan. Oh iya, benar, yang terkenal. Aurora bulan Juni juga ini loh. Aura. Itu aura, bukan. Itu lain lagi. Nah, kita membahas bulan Juni nih. Sudah ada Pak Todung juga di sini. Iya. Apa tema kita kali ini? Tema kita kali ini sebenarnya agak berat, tapi harus bisa deliver asik ini. Karena teman-teman pendengar ini semuanya Gen Z. Iya, milenial milenial Gen begitu. Z. Jadi ya. ini harus disampaikan dengan sangat lucu mungkin. Santai aja. Mungkin Iya. sebagai pembuka dulu nih, Mas Mirza, silahkan dikasih gambaran juga dan pertanyaan yang benar-benar sebagai poin penting ya Ini- untuk edisi kali ini. Prompternya nggak nyala soalnya. Ya, host satu ini memang tidak bersahabat Iya, ya. Beban benar. sekali ke saya. Benar. Oke, Pak Todung, Bapak terkenal sebagai lawyer begitu, the most begitu ya. Mhm. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Benar. Mhm. Apa yang membuat Bapak akhirnya mau menjadi duta besar Indonesia di Norwegia pada waktu itu? Wah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Karena memang seperti itu Nah, Pak di sini. saya menikmati pekerjaan saya sebagai advokat, sebagai dosen, sebagai aktivis di Indonesia. Tapi karena itu tugas yang diberikan kepada saya oleh Presiden Jokowi waktu itu, ya tidak ada pilihan lain selain harus berangkat ke Oslo. Ya. Dan Oslo itu nggak terlalu jauh dari Solo. Kita udah nyimak serius ya, ternyata bercanda juga nih. Apa ini? Tapi negaranya bagus ya. Negaranya tuh ya dari segala sisi ya itu negara yang ideal. Kenapa saya katakan demikian? Kalau membaca survei yang banyak dilakukan oleh berbagai lembaga, Norwegia itu termasuk negara yang rule of law-nya paling kuat. Ya. Itu dari satu survei. Kemudian negara yang dianggap demokrasinya juga paling fungsional, ya. Itu dari The Economist survei. Kalau baca survei dari Transparency International, itu negara yang relatif paling bersih ya dari korupsi. Paling tidak korup ya. Paling tidak korup ya. Tidak ada negara yang tidak ada korupsinya, tapi paling tidak korup ya. Jadi 10 negara terbaik di dunia yang tidak banyak korupsinya itu antara lain Norwegia. Kemudian juga kalau Anda melihat indeks kebahagiaan, nah Norwegia juga negara yang termasuk paling bahagia. Ya, tapi ini semua kan survei, ya. Survei yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei internasional, bagus kita jadikan sebagai rujukan, ya. Tapi tentu bukan berarti semuanya seperti itu, ya. Semuanya ideal, ya. Ada hal-hal yang bisa kita kritisi, ya. Tergantung apa yang kita mau lihat. Iya. Tuh, sebenarnya kita mau tanyanya
how do you feel di sana? Iya, Apakah benar. How do I betul feel? survei itu? Kalau karena kan udah stay di Ya, sana juga. Bener. saya tinggal 5 tahun di sana dan menikmati sebetulnya. Ya, kenapa? Karena memang saya belajar banyak dan saya sedang terpesona, ya, terpukau dengan konsep negara kesejahteraan. Ya. Nah, semester depan ini saya akan mulai mengajar di UGM, di Visipol. Mata kuliahnya judulnya itu Negara Kesejahteraan. Benar, saya Ya. Nah, ini yang saya anggap satu mimpi ya, yang kita mesti wujudkan di Indonesia. Karena kalau kita melihat Indonesia membaca perdebatan dalam tahun 1945 misalnya, dan sebelumnya juga, itu muncul tuh gagasan negara kesejahteraan. betul. Ya. Bung Hatta bicara mengenai itu. Ya. Nah, Muhammad Yamin juga bicara mengenai itu. Tapi kan pertanyaannya adalah, apakah gagasan luar biasa ini, yang sangat nobel ini, betul-betul kita sudah terjemahkan dalam kehidupan nyata kita di Indonesia. Nah, kalau kita memang sudah berhasil menerapkan negara kesejahteraan di Indonesia, sebetulnya tidak ada kesenjangan lagi, gitu. Ya, tidak ada kemiskinan lagi, gitu. Jadi kita ini masih jauh dari ideal-ideal dari mimpi-mimpi yang kita ingin wujudkan. Ya. Nah, tentu saya tidak fair membandingkan Indonesia dengan Norwegia. Norwegia itu penduduknya hanya 5,5 juta. 5. 5,5 Sementara kita 274. penduduk negaranya loh, ya. Jadi negaranya itu lebih kecil dari Jakarta in terms of penduduk. Iya, betul. Ya. Itu kayaknya Republik Jaksel. Ya, jadi kecil sekali. Jadi ya memang negara yang super kaya seperti Norwegia punya sovereign wealth funds yang luar biasa besarnya, paling besar di dunia, 1,4 triliun US dollars. Ya, mereka bisa berbuat ya apa saja untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Ya. Nah, kita dengan 280 juta ya, kurang lebih ya. Ya tidak mudah memang, tidak mudah dan tapi ya bukan berarti Tidak mungkin. tidak mungkin, bukan berarti kita tidak bisa. Indonesia ini negara besar, negara kaya gitu. Nah, persoalannya bagaimana kekayaan itu dikelola dengan bertanggung jawab. Itu pertanyaannya. Iya, betul. Ya. betul. Kita malah dikasih pertanyaan. Iya. Berarti sebenarnya Pak Todung ini memberikan kita PR Iya. untuk melanjutkan mimpi-mimpi besar Indonesia kan Pak. Karena kita generasi-generasi selanjutnya Mirza. Iya, betul. Tapi mimpi-mimpi besar Indonesia sebenarnya udah tercipta dari dulu banget. Kalau kita tarik lagi ke belakang ini masalah konstitusi dan lain-lain kan ya. Iya, betul. Dan kalau misalnya nih Pak Todung, kalau kita membahas tentang konstitusi, Iya. seperti yang kita tahu, ini menjadi pertanyaan juga nih tentang manifestasi keadilan substansif tersebut di mata Bung Karno seperti apa? Ya kalau kita mewujudkan negara kesejahteraan, itu kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amendment, itu kan title-nya itu cuman kesejahteraan, ya, sosial. Ya. Nah, tapi ketika kita mengamendment itu kan dibuat tuh title-nya jadi perekonomian, ya, nasional dan kesejahteraan sosial. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Sebetulnya sih yang saya baca ya, idenya adalah semua kebijakan perekonomian kita mesti diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, jadi kita sekarang dituntut untuk melakukan translasi atau penerjemahan. Tapi baca juga pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ya, yang juga ya memerintahkan kita untuk mewujudkan ya semua jaminan-jaminan sosial itu. Dan sebetulnya secara legislasi, secara hukum kita tidak punya masalah ya dengan jaminan-jaminan hukum. Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 nomor 39 itu sudah menjamin hak rakyat untuk kesejahteraan sosial, untuk jaminan sosial. Nah, kita juga udah punya banyak gitu. Sekarang terakhir ini kan sudah ada BPJS ya kan? Iya, betul. Baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan ya.
dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kita sudah mulai mewujudkan itu. Tapi apakah cukup sistematis? Apakah cukup terintegrasi? Ya? Apakah cukup holistik? Nah, ini pertanyaannya yang kita mesti jawab, dan menurut saya ini tantangan siapapun yang akan memimpin negeri ini ke depan. Ya. Ya. Pak Todung, tadi Bapak berbicara tentang kita sudah berjalan begitu, tapi kita masih jauh dari apa yang mungkin dicita-citakan ya, Vi, ya, dari pendiri bangsa, begitu, Bung Karno dan seluruh pendiri bangsa yang lain. Kita on the track nggak sebenarnya, sesuai dengan amanat konstitusi kita atau tidak selama ini pembangunan di Indonesia begitu, dan juga penegakan hukumnya terutama. Oke, kalau Anda tanya pada saya, Mirza, ya, apakah kita on the track atau tidak, ya, kita harusnya lebih baik. Ya, kita harusnya lebih maju dari sekarang ini. Kalau saya melihatnya, ya. Karena Indonesia kaya, ya. Indonesia ini relatif lebih stabil, ya, dibandingkan negara-negara lain, ya. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan katakanlah, ya, Mesir, ya, bandingkan Indonesia dengan negara seperti India, ya, Pakistan, ya, kita relatif jauh lebih stabil. Jadi kondisi objektif kita memungkinkan kita untuk berbuat lebih. Nah, saya kasih contoh satu. Saya tadi sebut bahwa Norwegia itu punya sovereign wealth funds. Norwegia itu dulu sebelum tahun 1970 pendapatan per kapitanya rendah. Dia di bawah Swedia, di bawah Denmark, di bawah Finlandia. Tahun 60 dia ada menemukan minyak. Tapi penambangan minyak itu baru dilakukan tahun 1970-an. Itu nambang minyak di laut dalam, di dekat kutub utara, bukan di darat. Ya. Nah, itu mahal. Tapi sumber minyaknya itu kaya. Nah, ketika mereka sudah menambang minyak, ya, mereka dapat uang, kan? Nah, jadi GDP-nya langsung naik. GDP per kapitanya tinggi. Dan sekarang mereka termasuk negara yang paling tinggi GDP per kapitanya. Nah, yang dilakukan oleh Norwegia adalah uang minyak itu dimasukkan kepada dana abadi. Ya. Nah, dana abadi ini setiap tahun nambah sampai sekarang jadi 1,4 triliun. Kalah itu sovereign wealth fund-nya Saudi Arabia, kalah tuh sovereign wealth fund-nya Cina, ya, Singapura misalnya. Ini 1,4 triliun itu paling gede. Nah, uang ini untuk siapa? Untuk anak cucu, anak cucu, anak cucu, anak cucu ke depan. Tidak diinvestasikan di dalam negeri. Tidak dipakai sama sekali. Ya, kemudian uangnya ini dikelola oleh satu lembaga, satu badan yang disebut Norges Bank, ya, secara profesional, hanya boleh diinvestasikan di luar negeri. Di satu, membeli surat berharga atau bonds yang aman. Jadi tidak ada spekulasi di sini. Surat berharga Bank Indonesia bisa dibeli. Mereka beli, ya. Pokoknya bonds yang dijamin oleh negara itu dibeli, asal bagus. Nah, tentu yang swasta juga bisa dibeli, ya. Tapi mereka betul-betul punya tim yang melihat. Tapi kan kalau surat berharga itu kan, ya tetap akan kembali, ya, paling tidak modalnya, ya. Nah, kemudian membeli saham-saham yang blue chips, ya, misalnya Microsoft, ya, Google, Amazon, ya, semacam itulah, ya, yang dibeli. Tidak dibeli saham yang murahan, ya. Nah, jadi di Indonesia juga dibeli. Nah, uang ini dikembalikan lagi ke sovereign wealth fund, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Nah, pertanyaan saya begini loh. Dulu kan kita kaya minyak nih, kita eksportir minyak, ya, dan gas bumi. Betul. Pada zaman-zaman itu, uangnya diapain gitu? Nah, kalau uangnya dulu, ya, dimasukkan dana abadi seperti ini, ya, dia bisa dikelola dengan baik, kita udah kaya banget gitu. Jadi kita nggak perlu minjam uang ke luar negeri kali, karena uang ini bisa kita kelola, bisa juga disalurkan untuk, ya, kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, nanti saya bisa kasih contoh pada Anda
apa saja yang disebut welfare benefits ya di negara Eropa. Baik. Ya. Nah, itu yang kita ya jauh ya Ya. dari apa yang mereka sudah capai. Baik. Jadi kalau saya mau bilangnya begini loh, kita ini punya Pancasila, ya. Mereka nggak punya Pancasila gitu, tapi mereka lebih Pancasilais dari kita. betul. Oke. Dengan kata lain, ada suatu, kalau bisa dibilang mungkin ya, ada satu itu? masa gelap gitu kali ya. Hmm. Sehingga kita tidak bisa, yang seharusnya kita sudah sampai, kalau di alfabet kita sampai huruf M, kita masih di C, ya berarti. itu Tapi ada. terlalu jauh. Iya, ada satu masa 32 tahun itu memang yang kemudian membuat lompatan bangsa kita yang seharusnya bisa maju sekali ke depan tapi tersendat. Iya. Ya, Berjalan tapi iya. lambat. sebetulnya kan kalau Bung Karno ya, memang kan sudah punya dream itu, Ya. mimpi itu. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bung Karno, ya sejak sebelum kita merdeka dan sampai kita merdeka di zaman-zaman pemerintahan beliau, Bung Karno kan membangun nation and character building. Ya, kita ini disatukan gitu. Nah, menyatukan negara yang sangat majemuk, ya seperti Indonesia tidak mudah. Menyatukan negara yang dalam kondisi relatif masih hidup sangat, ya kalau saya katakan miskin ya, itu juga tidak mudah. Ya, jadi waktu itu kita belum punya uang. Ya. Nah, kan Bung Karno tidak sendirian, ada Bung Hatta gitu. Ya. Bung Karno kita kenal sebagai solidarity makers. Solidarity. Ya, Bung Hatta itu administrators yang mengelola ya governance jalannya pemerintahan. Nah, Bung Hatta tentu juga tidak sendiri. Nah, mereka inilah yang menurut saya punya kontribusi untuk membangun sistem kesejahteraan itu. Nah, Bung Hatta menulis buku. Saya baru dapat bukunya dari Halidah Hatta beberapa hari yang lalu mengenai gerakan koperasi di Indonesia. Nah, saya baca tuh bukunya. Saya baca bukunya dan saya bilang, waduh, ini luar biasa tuh. Pada tahun itu, Bung Hatta sudah bicara mengenai gerakan koperasi yang membangun dan memberdayakan semua masyarakat kita. Gitu. Kalau itu dijalankan dengan baik. Jadi pikiran itu sudah ada gitu. Ide itu sudah ada sejak dulu. Tapi kan tidak jalan. Anda lihat sendiri. Apakah koperasi di Indonesia ini fungsional, efektif, atau tidak? Kalah dengan konglomerasi. Ya kan? Kalah dengan privatisasi. Jadi rakyat memang tidak diberdayakan secara ekonomi. Koperasi itu kecil, ya, koperasi itu kecil, tidak cukup signifikan dalam kehidupan ekonomi kita. Ya. Ini artinya kita beranjak ke, kalau tidak salah di pasal dalam Undang-Undang Konstitusi ini kan ada amanat untuk fakir miskin. Begitu ya? Ada. Ada juga amanat tadi pasal 33 seluruh sumber daya kita miliki untuk kesejahteraan begitu ya. Secara kebijakan begitu ya, dalam garis konstitusi kita itu kita sekarang sudah berada dalam satu cakupan yang tepat atau tidak. Kewajiban negara itu tidak hanya kepada fakir miskin seharusnya. Ya. Ya, pada semua warga negara. Ya. Jadi ya memang di dalam undang-undang ditulis ya, fakir miskin ya. Itu tanggung jawab negara ya. Nah, tapi idealnya tidak hanya fakir miskin, semua warga negara. Ya. Nah, saya kasih contoh aja ya. Kalau ini kembali saya karena baru kembali dari Norwegia, saya ambil contoh ini. Ya walaupun ini bukan hanya di Norwegia. Anak-anak ya yang baru lahir bayi ya. Itu dari keluarga mana saja. Apakah yang kaya banget, yang kelas menengah, itu langsung dapat uang dari negara. Ya. Nah, berapa ribu kroner tuh ya. 30 sekian ribu kroner ya. Kemudian setiap bulan dapat tuh. Ini anak ini. Sampai umur dia 18 tahun.
Nah, ketika 18 tahun dia kan sudah mau kuliah nih. Dapat lagi tuh uang. Karena dia sudah dianggap bukan anak-anak lagi. Dapat uang kuliah. Tiap bulan dapat juga uang untuk biayain hidupnya dia. Nah, kita di sini ya belum ya bisa membayangkan hal seperti itu terjadi. Di sana itu betul-betul pendidikan dari tingkat bawah sampai universitas itu juga bukan hanya S1, Bung. S2 dan S3 itu gratis. Nah, kita ini kan baru pada tingkat ya 9 tahun ya di Indonesia ini. 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Itu gratis. Ya, bukan gratis sih. Pemerintah ya menjamin ya mereka yang sekolah ya. Nah, sampai pada tingkat selama 9 tahun. Nah, setelah itu kan dia harus bayar sendiri. Ya. Nah, walaupun sebenarnya tidak semua ya fasilitas pendidikan itu mereka bisa nikmati ya. Jadi ya kemarin kan waktu Pak Jokowi kampanye ya, itu kan ada bantuan untuk sekolah. Apa sih istilahnya? BOS atau apa sih dulu? Iya bos, dana bos. Ada dana bos, ada kartu Indonesia Pintar gitu. Nah, itu kan tidak dalam sistem. Ya kan? Itu tidak dalam sistem. Itu kan janjinya presiden. Ya, diwujudkan oleh presiden. Tidak dalam undang-undang itu, ya kan? Nah, kalau saya lihat bantuan, namanya aja bantuan, Bung. Bantuan itu assistance, ya. Nah, kalau mau ditarik lebih jauh, bantuan itu kedermawanan, charity. Itu tafsir hukumnya begitu. Kalau saya lihat begitu bantuan. Kalau di Norwegia itu hak itu anak-anak itu jadi hak, entitlement. Ya, jadi bukan charity. Jadi udah integrated dalam sistemnya. Dengan kata lain yang dilakukan pemerintah benar, tetapi ini tidak masuk dalam sistem, ini jadinya Dalam menurut saya ini kan kedermawanan begitu. saya mau tanya. Iya. Kalau itu ada dalam undang-undang atau undang dasar, apakah presiden sebelumnya melakukan hal yang sama? Kalau tidak salah ada BLT. Betul, bantuan-bantuan tetap Iya, ada. bantuan juga. Bantuan langsung Iya, iya. tunai, Bantuan ya kan? langsung. Iya. Tapi itu kan tetap bantuan kalau saya, ya kan? Saya nggak melihat sebagai bagian dari apa yang disebut entitlement, ya. Nah, jadi kalau mereka itu betul-betul udah dalam sistem, ya, dalam sistem semua orang berhak dapat, ya. Apakah dia kaya atau miskin itu memang udah dialokasikan. Nah, mereka tuh kayak Anda, Bung Mirza ya. Iya. Anda kerja nih, dapat gaji. Iya. Anda nggak perlu mikir lagi, gua mau sekolahin anak gua kemana dan berapa biayanya. Nggak mikir lagi. Ya. Nah, Anda punya orang tua. Iya. Punya ayah, punya ibu. Betul. Berapa usianya? Sekarang sudah 60, 50. 60-50. Masih kerja? Sebenarnya ada kerja sampingan, sudah pensiun, Sudah pensiun kan? Baru saja ya. Nah, oke. Jadi kita di Indonesia ini, kita tuh mesti mikirin orang tua kita. Kalau orang tua Anda punya pensiun, oke, bagus, ya kan? Ya, terlepas dari cukup atau nggak cukup. Tapi Iya. banyak yang nggak punya seperti itu. Nah, siapa yang nanggung biayanya? Kan anaknya. Anaknya mesti mikirin, orang tua gua ini mau diapain? Iya, seperti Ya kan? generasi sekarang Apakah kan? Ovi merasakan ini sandwich Iya, generation generasi ini? sandwich, Ya, bener. apakah orang tua ini mau ditempatkan di mana, biayanya seperti apa, kan Anda mesti nyisihkan dana juga. Di sana kan nggak, itu udah ada yang disebut benefit untuk orang tua setiap bulan. Makanya kalau saya punya gaji di sana, saya nggak perlu mikirkan, saya mesti sisihkan untuk pendidikan anak-anak. Saya nggak perlu sisihkan untuk orang tua. Saya itu hanya hidup untuk saya. Karena itu orang di sana juga agak orang tua tuh nggak nginap di rumah anaknya. Dia di rumah yang lain atau dia di semacam tempat ya, kalau kita sebut di sini panti jompo atau apa ya. Iya. Nah, mereka hidup di sana. Mereka tuh nggak mau tuh dicampurin. Ya, jadi betul-betul orang itu
ya mandiri, orang tua mandiri, anak-anak mandiri, dan ya kita ini punya uang, punya gaji yang bagus, ya akhirnya ya kita spend aja, kita nggak perlu saving, nggak perlu tabungan, ya. Nah, tapi yang dilakukan oleh pemerintah di sana pajaknya tinggi, pajaknya tinggi, jadi ya bisa sampai 50% pajak, ya. Tapi kan pajak itu ya untuk membiayain semua ini. Pajak itu untuk bangun jalan tol, bangun jembatan, bangun terowongan, bangun pelabuhan, dan itu konkret gitu. Nah, jadi ya efektivitas, integritas lembaga ya pajak itu, instansi pajak itu jadi penting banget gitu. Nah, tapi kalau di kantor pajak itu aja korupsinya seperti itu ya, ya gimana kita mau menjamin masa depan anak cucu kita ke depan? Berarti bisa Nah, ini cuma sedikit contoh yang saya kasih ya. Sedikit contoh yang saya kasih. Berarti sebenarnya bisa, kalau Ovi sendiri nih ya, Pak Todung dan juga Mirza menangkap bahwa kesejahteraan itu bisa muncul akhirnya ketika negara benar-benar hadir untuk masyarakatnya. Negara hadir dan bersih Dari dari korupsi. abuse of powers, dari korupsi ya. Mesti ada governance yang bagus. Ya. Nah. Tadi kalau Pak Todung bicara ini sebenarnya menarik sekali. Saya juga Iya kan? baru terbuka gitu yang tadi kedermawanan itu. Hampir semua yang lain-lain ini namanya bantuan ya. Sebenarnya ya bantuan sosial, bantuan Iya. ini. Karena kalau dari undang-undang, kalau tidak salah pasal 34 memang disebutkan fakir miskin dan anak terlantar ditanggung negara. Nah, Iya, mungkin iya, ditanggung dan dipelihara, mungkin akhirnya jadinya kita menangkapnya bantuan, dipelihara oleh negara. Ya, makanya saya sih nggak tentu saya sangat prihatin kita masih punya banyak ya rakyat yang miskin ya, yang belum punya penghasilan yang stabil ya. Tapi saya tetap melihat kewajiban negara itu ya kepada semua warga negara. Dan ketika sistem itu berjalan sebetulnya nggak ada orang miskin. Karena orang itu yang pengangguran ya itu udah dapat income ya, dapat income setiap bulan dari negara. Ya. Nah, orang di Norwegia itu nggak ada yang miskin jadi karena semua dapat walaupun dia nggak kerja. Tapi kan kebijakan pemerintah di sana itu mengarahkan semua orang untuk bekerja. Ya. Nah, contohnya apa? Ya. Istri, ya, Via. Kamu itu dikondisikan untuk bekerja. Jadi bukan hanya suami yang bekerja, istri juga mesti bekerja karena produktivitas itu menjadi kunci untuk kesejahteraan. Nah, anak-anak itu dititipkan pada satu lembaga ya yang mengasuh anak-anak. Jadi ketika pulang baru anak-anak gabung lagi sama orang tuanya. Jadi produktivitas itu ditingkatkan sedemikian rupa. Nggak ada yang tidak kerja. Nah, kita ini kan ya tentu masih jauh lah ya. Gimana kita mendorong ibu-ibu untuk bekerja. Ya. Karena lapangan pekerjaannya mungkin tidak semuanya tersedia. Tapi mindset-nya nggak ada. Saya mau jadi housewife aja dah. Saya mau jadi ibu rumah tangga aja. Jadi produktivitas kita kurang. Nah, mereka semakin lama ya, semakin dihadapkan pada ya persoalan penduduk yang tidak nambah. Jadi penambahan tenaga kerja mereka itu akhirnya banyak datang dari imigran. Ya. Karena jumlah anak, nah kita ini berapa punya anak? Si Mirza berapa anaknya? Ya, Hah? Belum ya? Saya Masih juga single. belum sih. Artinya kan mereka kalau punya anak tuh 1 ya atau 2 ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu enggak begini tinggi ya, tetap aja stabil kayak gitu. Jadi jumlah tenaga kerja itu enggak melimpah. Makanya semua istri itu, semua ibu rumah tangga mesti kerja. Ya. Nah, kalau enggak tergantung pada migran ya. Nah, kita ini
nggak meningkatkan produktivitas karena memang kita nggak mendorong itu, ya. Jadi ya happy lah sebagai housewife di rumah, ya kan, Iya. jaga anak-anak, ya. Sebenarnya culture sih kalau kata saya ya. Iya. Saya sebagai perempuan nih mungkin nih. Speak up akhirnya ya Pak Todung ya. Mungkin karena ada beberapa stigma yang memang kalau kita lihat ya ibu rumah tangga menjadi istri itu kerja di rumah. Mungkin belum membiasakan kalau kita bandingkan dengan Norwegia. Kita belum terbiasa untuk perempuan kerja. Akhirnya sekarang lapangan pekerjaan mungkin masih sedikit kita akui. Tapi lama-kelamaan kalau kita lihat juga dengan jalannya pemerintahan sekarang, meningkatkan ekonomi di masyarakat, banyak lapangan pekerjaan yang memang akhirnya datang dari ibu-ibu rumah tangga ini. Betul, betul. Dan siapa tahu nanti mimpi besar kita menjadi Norwegia lah bisa kita Iya, contoh bisa tercapai pasti. Bahkan mungkin datanya kredit usaha rakyat atau apa itu penggeraknya perempuan apa Perempuan, bener. ultra mikro atau apa begitu ya Iya, kemarin bener. itu. Jadi Oh, mungkin itu- kita membiasakan culture itu saja Iya, sih betul betul. untuk berubah. Nah, Pak Todung, ini kan tadi satu yang menarik sekali disampaikan soal kedermawanan ini. Apakah dalam satu jejaring jaminan sosial itu ya, safety Net. ya safety net Social safety itu net. kita kurang komprehensif atau seperti apa? Karena sangat luar biasa tadi. Itu yang disampaikan Pak Todung itu benar-benar yang kami rasakan. Bukan kalau di generasi kita mungkin sedikit ya. Generasi di bawah kami ini yang sangat merasakan. Yang merasakan dampaknya. Iya, ya. bagaimana orang tua itu bagaimana anak muda zaman sekarang itu mereka menyebut diri mereka generasi sandwich begitu. Karena harus membantu biaya hidup orang tua Betul. dan seterusnya. Bahkan nggak cuma orang tua, adik kakaknya juga Adik ditanggung kakaknya gitu juga, kan. Iya. mereka juga harus Iya, mikirin iparnya juga. KPR rumah, Iya, bener. KPR rumah dan Ya, seterusnya. memang. Itu seperti itu. Apakah kita kurang komprehensif di undang-undang kita begitu? Kalau memang amanat konstitusinya tidak bisa ditawar seperti itu. Ya kalau mau jujur ya, Iya, kita masih setengah-setengah. setengah-setengah. Tadi kan pendidikan kita udah sebut ya, Iya. bahwa pemerintah juga menjamin sebetulnya Betul. ya pendidikan dasar ya harus nikmati oleh semua anak-anak. Ya. Tapi kan nggak cukup kan? Kalau setelah pendidikan dasar yang 9 tahun itu ke atasnya kan dia mesti bayar sendiri. Ya, SMU, ya, kemudian universitas dia mesti bayar sendiri. Ya. Nah, kemudian kita ngomong soal orang tua, ya. Kita ngomong soal kesehatan. Ya. Nah, ya masih jauh lah. Ya. Kita punya BPJS ya sekarang ini, Iya. dan itu satu langkah maju. Saya mengapresiasi BPJS yang sudah dibuat oleh pemerintah. Iya, dan jumlahnya besar sekali. Iya. Jumlahnya besar ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh keberhasilan kita dalam memenuhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi kan banyak yang lain yang belum, ya, yang kita bisa kena unemployment, penganggur, ya kan? Kemudian juga, ya tadi sebut orang tua unemployment, kemudian mereka yang disabled, ya. Ini semua kan mesti di-cover oleh negara. Nggak bisa nggak di-cover oleh negara. Negara ini didirikan untuk apa? Kan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Negara ini dibangun dengan sebuah kontrak ya sosial, ya, yang dalam hal ini ya konstitusi itu sendiri, di mana negara punya kewajiban. Kan kalau kita baca Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, baca Pancasila, salah satu yang paling penting yang kita mesti wujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana Anda menerjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah dengan kondisi objektif seperti sekarang ini, Anda sudah melakukan itu? Ya kan? Nah, apakah misalnya
kepemilikan tanah ratusan ribu hektar. Atau mungkin ada yang punya bank tanah lebih dari 1 juta hektar. Oke. Itu menurut konstitusi gimana? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya kan? Nah, saya tuh cuma nggak mau kita mengulangi pengalaman seperti negara di Amerika Serikat. Sekarang tuh Amerika itu dikuasai oleh 1%, ya, yang disebut super rich, ya. Super rich itu yang menguasai lebih dari 50% perekonomian nasional mereka. Nah, kita juga akan melakukan, ya, atau mengalami hal yang sama kalau kita tidak hati-hati. Ya. Berasa kuliah 3 SKS. Luar biasa. Nanti beliau kan juga ngajar. Iya, benar sih. Bicara soal kesejahteraan, Iya, kesejahteraan sosial. keadilan sosial lah. Tamparan Iya. juga. Prof, mungkin ada satu ini kali ya. Closing untuk sebelum kita closing. Iya, ada satu lagi mungkin. Mohon izin, Prof. Kita berada pada posisi akan surplus begitu ya, tenaga kerja kita ke depan. Kemudian kita juga memiliki potensi pemilih muda yang besar sekali. Isu-isu kesejahteraan sosial yang disampaikan sama Pak Todung tadi kan sangat relate Iya, gitu ya betul. dengan generasi kita. Ada satu saran nggak agar mereka ini mau bergerak begitu, sadar dulu akan dirinya bahwa ini yang terjadi yang seperti ini sistemik begitu dan masif. Dan harus ada perubahan ya. Iya. Mhm. Gimana kita mau bayar KPR rumah? Ya, gitu. Benar. Ini isu yang sangat seksi di kalangan milenial dan Gen Z begitu. Bagaimana mereka harus berjuang juga melawan sistem yang seperti ini, Prof? Ya inilah yang saya selalu prihatinkan ya dan selalu komplain selama ini. Karena by system ekonomi kita itu tidak tidak terlalu ramah terhadap ya apa yang disebut usaha menengah kecil. Kalau saya melihat ya, saya ini praktek hukum lama, 40 tahun lebih. Ya. Kalau melihat gimana UMKM itu diperlakukan, ya, itu nggak cukup maksimal lah, ya. Kita memberikan prioritas kepada mereka. Sementara perusahaan-perusahaan yang besar, raksasa, konglomerat itu, ya dia punya segala macam akses, segala macam kemudahan, karena memang kita ini mau investasi itu dilakukan besar-besaran, baik oleh pengusaha nasional maupun pengusaha asing. Nah, which is sebetulnya sih, saya paham, saya ngerti, ya harus ada investasi. Betul. Tapi bukan berarti bahwa kita itu tidak juga memprioritaskan yang namanya usaha kecil dan menengah ini dan koperasi ini. Nah, menurut saya selama itu tidak kita berdayakan, ya akan sangat sulit kita mengurangi angka kesenjangan itu. Nah, dalam zaman digital seperti sekarang ini, Mirsa, Anda ngomong soal generasi sekarang ini, akan banyak kesempatan kerja, lapangan pekerjaan yang hilang dengan digitalisasi. Nah, artinya apa? Artinya tenaga kerja kita yang tidak punya job itu akan makin banyak. Lihat aja kalau kita ke bank nanti kan nggak ada lagi teller lama-lama. Iya. Kalau Anda ke airport, itu nggak ada lagi tuh tempat check-in counter. Anda mesti self-check. Iya. Anda naik mobil di jalan tol, nggak ada lagi tuh yang jaga pintu tol. Semuanya Anda otomatis, ya, by sensor. Dan banyak pekerjaan yang akan hilang. Jadi kalau Anda bilang, anak-anak sekarang gimana ya? Mau beli rumah aja susah. Iya, memang boleh susah lah. Iya. Ya. Nah, menurut saya sih jawabnya ada
kita mesti betul-betul membuat satu strategi ekonomi ya, pembangunan yang memberikan lebih banyak fasilitas, prioritas ya kepada usaha-usaha kecil dan menengah ini. Karena pada akhirnya, apalagi ketika kita dihadapkan pada krisis, yang membantu itu usaha kecil dan menengah. Mereka yang lebih sustainable, mereka yang lebih long lasting. Kalau perusahaan besar ini, ketika krisis dia bisa pindah dengan cepat ke negara lain. Tapi usaha kecil dan menengah ini nggak bisa pindah. Dia akan tetap di situ. Nah, makanya mereka mesti diperkuat. Oke. Kalau konglomerasi ini, siapapun dia tuh investasinya bukan hanya di Indonesia, Bung. Investasinya udah di negara-negara lain. Nah, ketika ada krisis, dia tinggal pindah aja. Iya. Itu yang bikin kolaps ya. Nah, Wah, iya. Berarti memaksimalkan usaha kecil menengah. Iya. Bisa jadi pesan Iya. juga untuk generasi kita, generasi di bawah ya. Biar nggak takut untuk bikin usaha. kalau gitu. ketika krisis finansial terjadi di Amerika dan Eropa, ya perusahaan besar itu kan terpukul, ya ada yang bangkrut juga. Tapi usaha kecil dan menengah ini survive karena mereka beban utangnya kan nggak sebanyak itu. Nah ini yang menurut saya sih kita harus ya berdayakan secara lebih maksimal. Ya. Nah saya ide koperasi dari Bung Hatta itu tetap menggoda untuk diwujudkan. Tentu dengan kemampuan SDM yang lebih inovatif. Kalau kemampuan SDM-nya tidak inovatif, dia nggak bisa berkembang juga. Banyak peluang-peluang ekonomi di daerah yang bisa di-develop, bisa dikembangkan. Tapi kan nggak bisa dikembangkan karena tidak ada imajinasi, tidak ada inovasi. Nah, kita kan hidup di tahun 2020 sekian. Nah, masa kita masih mindsetnya tahun 1960, 1970 kan nggak bisa. Mentalnya bukan pedagang kelontong, loh. Nah, itu aja. Konsep-konsep yang luar biasa ya, Mirza, Prof. Ini benar-benar mencerahkan saya loh. Biasanya saya jadi beban keluarga, sekarang harus bisa ya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Obrolan yang mencerahkan sekali, Prof. luar Tudung. biasa. Terima kasih, Prof. Tudung. Terus juga ada Mirza. Mungkin apa yang Mirza bisa ambil sedikit? Iya, tadi untuk yang terakhir sekali begitu ya, mungkin ini dorongan untuk generasi kita dan di bawah kita begitu, untuk jangan malu-malu kalau mau berusaha begitu. Ini juga dalam rangka mendorong riak-riak perubahan begitu ya, bahwa nanti kalau misalnya kita mau berusaha di UMKM dan seterusnya, itu kan pasti akan ada gejolak-gejolak itu, apalagi ada medsos kan, Iya. sedikit viral aja udah akan Rame, itu punya rame, implikasi iya, ya, iya, implikasi terhadap undang-undang apa segala macam gitu ya. Itu mungkin salah satu yang bisa diiniin sama milenial dan Gen Z begitu, karena mereka kan gaya politiknya agak silent majority begitu ya. Modelnya ya kalau Lebak ya. Oke, luar biasa sekali. Tentu saja kalau yang bisa Ovi ambil nih Iya. dari obrolan bersama Prof. Todung juga, ini terkait kita selain meningkatkan atau memberdayakan yang sudah ada, peningkatan SDM juga menjadi hal yang penting ya. betul. Jadi mimpi-mimpi besar yang kemarin-kemarin nih, jangan sampai nanti di generasi selanjutnya cuma jadi mimpi. Ini saatnya kita Betul, mewujudkan betul. Indonesia harus sejahtera dong. Iya. Masyarakatnya harus mandiri. Pemerintah juga sudah memberikan upaya yang semaksimal mungkin, tinggal kita juga ikut bergerak ya. Betul. Dan jangan lupa Sobat BKN untuk mendengarkan kembali episode-episode lainnya di podcast BKN PDI Perjuangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Terima juga kasih, untuk Terima kasih. Prof. Todung atas obrolan kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, di follow juga ya. Betul. Jangan cuma dengerin, jangan lupa Iya. subscribe, follow semuanya pokoknya di media sosialnya BKN PDI Perjuangan. Kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Ya. Merdeka! Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi Tuan memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Burung dara
Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Adalah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan hati gembira. Saya ya Tuhan rajin